Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Melanjutkan materi yang kemarin, bab kekongruenan. Kali ini materi yang saya sampaikan adalah menentukan panjang sisi dan sudut pada dua segitiga jika keduanya kongruen. Kemarin sudah saya kenalkan contoh bangun yang kongruen dan bangun yang tidak kongruen. Sekarang apa sih kongruen itu? Dua bangun dikatakan kongruen jika kedua bangun itu mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Saya ulangi lagi, bentuk dan ukurannya sama. Coba perhatikan gambar ini. Fokus pada gambar A dengan B. Apakah gambar A dan B ini kongruen? Gambar A dan B ini keduanya berbentuk persegi panjang yang masing-masing punya ukuran 3x4. Ukuran 3x4. Apakah kongruen gambar ini? Ya, kongruen. Jadi ditulis A kongruen B. Jadi ini adalah lambang dari kongruen. Sekarang fokus pada gambar C dan D, gambar mobil. Gambar C dan D ini bentuknya sama tapi ukurannya tidak sama. Apakah kongruen C dengan D ini? Ya, tidak kongruen. Maka kita tulis C tidak kongruen dengan D, lambangnya seperti ini. Ya, seperti ini lambangnya. Selanjutnya, apa sih syarat dua bangun itu kongruen? Dua bangun dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi dua bangun itu dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat ini sekaligus. Kalau hanyalah salah satu tidak boleh, harus keduanya terpenuhi. Sekarang kita coba menganalisis dua bangun yang tampak pada gambar berikut. Ini ada trapesium ABCD dan EFGH. Dengan cara menganalisis lewat dua syarat kekongruenan ini, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian sama besar dan sudut-sudut yang, saya ulangi, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kita lihat dari sisi-sisinya dan sudut-sudutnya. Sekarang sisi-sisinya, AB dengan EF, AB dengan EF ini bersesuaian dan panjangnya sama. BC dengan FG ini bersesuaian dan panjangnya sama. Begitu juga dengan yang lain, yaitu CD dengan GH dan DA dengan HE. Yang keduanya adalah panjangnya sama. Jadi untuk syarat yang pertama sudah terpenuhi. Sekarang kita lihat syarat yang kedua. Apakah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar? Kedua bangun ini untuk sudut-sudutnya sudah saya kasih tanda. Kalau tandanya sama berarti menunjukkan besarnya sama. Sudut A dengan sudut E ini bersesuaian dan besarnya sama. Sudut B dengan sudut F ini juga bersesuaian dan besarnya juga sama. Dan seterusnya, C dengan G dan D dengan H. Karena sudah terpenuhi syarat pertama dan syarat kedua, maka bangun ABCD dengan bangun EFGH ini adalah kongruen. Sekarang coba kita mengidentifikasi dua bangun yang kongruen dari tiga gambar ini. Pertanyaannya adalah, manakah persegi di atas yang kongruen? Kita lihat dari syarat yang pertama, apakah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar? Kalau kita lihat bangun tersebut adalah persegi, maka keempat sudutnya dari masing-masing gambar adalah siku-siku.
berarti sama, sehingga sudut-sudut yang bersesuaian pada persegi pasti sama. Jadi untuk syarat yang pertama ternyata sudut-sudut yang bersesuaian ini sama. Sekarang kita lihat syarat yang kedua, kita tinjau dari sisinya. Maka coba kita bandingkan gambar A dengan B. Gambar A dengan B ini bentuknya sama tapi ukurannya tidak sama. Sudah jelas ini, yang satu 8 cm, yang satu 9 cm. Kedua, kita bandingkan B dengan C juga tidak sama, sudah jelas. Dan yang ketiga, kita bandingkan gambar A dengan C, ukurannya sama. Jadi untuk ketiga gambar ini yang memenuhi syarat dari sisi-sisi yang bersesuaian itu adalah gambar A dengan gambar C. Kesimpulannya dari tiga gambar ini, yang dua bangun yang kongruen adalah gambar A dengan gambar C. Lanjut, menentukan panjang sisi dan besar sudut yang belum diketahui pada dua segitiga yang kongruen. Saya punya trapesium ABCD dan trapesium PQRS yang ukuran panjangnya sebagian sudah diketahui, begitu juga dengan sudutnya. Pertanyaannya adalah kita diminta untuk menentukan panjang sisi dari kedua trapesium ini yang belum diketahui, yaitu AD, DC, PQ, dan QR. Pertanyaan yang kedua juga kita disuruh untuk menentukan besar ukuran sudut yang belum diketahui dari sudut R dan sudut S, dengan catatan sudut A 60 dan sudut B 40. Coba kita belajar alternatif penyelesaiannya. Gambarnya seperti itu. Yang pertama, kita akan cari panjang AD, DC, PQ, dan QR. Untuk bisa menyelesaikan ini, mari kita identifikasi dulu sisi-sisi yang bersesuaian. AB dengan PQ besarnya sama, BC dengan QR ini bersesuaian, dan BC dengan QR besarnya sama. Kenapa? Karena pada soal sudah diketahui bahwa dua bangun ini adalah kongruen. Karena sudah kongruen, maka dua syarat terpenuhi. Maka dua syarat itu otomatis terpenuhi. DC dengan SR sama, AD dengan PS juga sama, sehingga AD, karena AD sama dengan PS, maka AD sama dengan 15, DC sama dengan SR sama dengan 16, VR sama dengan BC sama dengan 21, PQ sama dengan AB sama dengan 40 cm. Jadi soal yang ditanyakan sudah terjawab semua dari analisis sisi-sisi yang bersesuaian. Menginjak yang kedua, pertanyaan yang kedua, yang ditanyakan adalah besar ukuran sudut R dan besar ukuran sudut S. Kita analisis dulu sudut-sudut yang bersesuaian dari dua bangun ini. Sudut A sama dengan sudut B, maka sudut A sama dengan sudut B. Sudut B dengan sudut Q, sudut B bersesuaian dengan sudut Q, maka ukuran sudut B sama dengan sudut Q. Begitu juga dengan sudut C dan R, D dan S. Dengan demikian, kalau sudut A itu besarnya 60 dan sudut B itu besarnya 40, sudut A itu besarnya 60 dan sudut B itu besarnya 40, maka besarnya sudut B sama dengan 60, besarnya sudut Q sama dengan 40. Sekarang fokus pada sudut R dengan sudut Q. Sudut R dengan sudut Q. Coba perhatikan. Sudut R ditambah sudut Q itu 180. Coba kenapa? Ya, karena dua sudut ini adalah dua sudut dalam sepihak. Nah, dua sudut dalam sepihak itu jumlahnya 180.
Masih ingat pelajaran kelas 7? Sehingga sudut R ditambah sudut Q sama dengan 180, maka sudut R sama dengan 180 dikurangi sudut Q. Karena sudut Q tadi sudah dicari, yaitu sama dengan sudut B sama dengan 40, maka sudut R sama dengan 180 dikurangi 40, maka sudut R sama dengan 140. Sekarang kita cari besarnya sudut S. Fokus pada sudut S dengan sudut P. Sudut S ditambah sudut P sama dengan 180. Kenapa? Ya, jawabannya sama dengan ini tadi, yaitu dua sudut dalam sepihak. Jumlah sudut dalam sepihak adalah 180. Karena sudut P tadi sudah dihitung besarnya sama dengan sudut A, yaitu 60, maka sudut S sama dengan 180 dikurangi 60, dan sudut S sama dengan 120. Jadi sudut R 150 dan sudut S sama dengan 120 derajat. Terjawab pertanyaan yang ditanyakan. Untuk memantapkan materi, coba kalian mengerjakan dua soal yang ringan ini, di mana diketahui bahwa dua bangun dari soal nomor 1 dan soal nomor 2 ini kongruen. Kemudian perintahnya adalah tuliskan sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian. Jawaban Anda silakan tulis di kertas, kemudian foto dan kirim lewat WA atau Google Classroom. Selamat belajar, tetap semangat, dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.